Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, senang sekali jika pada hari ini kita memasuki minggu pertama, hari Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020. Tanpa terasa, kita sudah berada di pertengahan tahun 2020. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Nah, hari ini kita mau belajar dari sabda Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang menghantar kami sampai kepada awal bulan Juni ini. Kami berterima kasih, Engkau Allah yang merancangkan kehidupan yang baik bagi masa depan kami. Dan hari ini kami siap belajar dari-Mu, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya punya beberapa lembar uang. Ada 100.000, ada 50.000 rupiah, ada 20.000 rupiah, ada 10.000 rupiah, dan ada 2.000 rupiah. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang ketika disodorkan uang ini cenderung akan memilih yang terbesar, 100.000 rupiah. Atau jika tidak ada yang 100, maka orang cenderung akan memilih yang 50.000 rupiah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang selalu terjadi dalam doa kita? Kita selalu meminta yang terbaik dari Tuhan. Meminta agar Tuhan memberkati kita dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Kita minta yang terbaik dari Tuhan. Pertanyaannya, sekarang jika dibalik, angka-angka ini, uang-uang ini, jika kemudian Tuhan minta kita memberikan, baik itu melalui persembahan di gereja, atau menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Apa biasanya yang terjadi dalam diri kita masing-masing? Kalau kita punya uang 100.000, kita akan berkata, jangan terlalu besar. Lumayan untuk beberapa hari kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kita letakkan. Kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita juga berkata bahwa, eman-eman, sayang jangan. Lumayan ini, masih bisa dipergunakan untuk banyak hal yang lain. 10.000, 20.000, 10.000, juga begitu. Jangan, sayang. 10.000, masih terlalu besar. Lalu akhirnya yang tinggal 2.000 rupiah. Ya, inilah gambaran kehidupan kita, saudara. Bahwa kita cenderung meminta yang terbaik, tapi untuk memberi, kita mikir-mikir. Masih banyak keperluan kita, masih banyak kebutuhan kita yang lain, dan demikian seterusnya alasan-alasan kita. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi perilaku dalam memberi? Mari kita lihat dari firman Tuhan, dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya ulangi ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengajar kita pada hari ini memberi menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih hati. Kalau saya kasih 100.000, eman-eman, sayang. Sedih hati. Kalau saya kasih 50.000, jangan nanti saya nyesal. Itu sedih hati.
Tapi firman Tuhan berkata, berikanlah dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jika kita diberikan kesempatan mendapat berkat dari Tuhan, mari pikirkan bersama, jangan-jangan Tuhan menitipkan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui program di gereja, bantuan COVID-19, melalui persembahan kita untuk Tuhan melalui gereja, melalui lembaga-lembaga yang lain, atau bahkan jika kita bisa berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita memberi dengan sukacita. Karena orang yang memberi dengan sukacita, Allah mengasihinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengajar pada kami bahwa ketika kami meminta, seringkali kami meminta yang terbaik, meminta yang berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam hidup kami. Tapi seringkali ketika kami, Tuhan beri kesempatan untuk memberi pada yang lain, untuk membantu orang lain, atau memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami, seringkali kami hitung-hitungan Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami, ajar kami bahwa sudah terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa, bukan dengan berat hati. Karena orang yang memberi dengan sukacita, firman-Mu berkata, Engkau ya Allah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita isi hidup ini dengan penuh syukur dan penuh dengan sukacita. Lihat sekeliling kita. Jangan-jangan ada orang-orang yang sedang Tuhan siapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kita kepada mereka. Selamat mengasihi, selamat menjadi berkat. Dan jangan lupa, setiap jam 9 malam, kita berdoa untuk bangsa dan negara, serta dunia ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.